السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيد الأنبياء والمرسلين سيد الثقلين وسيد بر المحجلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمة الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, karunia-Nya sehingga kita masih bisa menggunakan daripada umur kita berhadir di tempat yang mudah-mudahan ini tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan jadi sebab turunnya rahmat dan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat daripada derajat kedua orang tua kita, derajat guru-guru kita, dan Allah taala pelihara iman dan Islam kita sampai kita meninggal dunia. Ini kita mengabulkan hajat atau permintaan dari saudara Amrullah. Kita bacakan manaqib Ujar Sudin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an: Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Artinya, ketahuilah olehmu bahwasanya nang bangaran wali-waliku itu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Maksud daripada ayat ini, tidak seorang pun yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang wali, melainkan orang itu pasti beriman dan bertakwa. Tapi kada seluruh orang beriman dan bertakwa mesti jadi walinya. Allah mengangkat atau menjadikan seseorang wali Allah Ta'ala itu diambil dari kalangan orang-orang yang beriman dan bertakwa di antara umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman tidak semua orang yang beriman dan bertakwa mesti jadi wali. Pahamlah? Artinya pangkat kewalian ini mutlak anugerah atau pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang meraih pangkatnya lewat jalan ibadah lalu dianugerahkan Allah taala kepangkatan itu, ada yang memang ketetapan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, ada juga memang seseorang jadi wali itu memang ketetapan, cuma caranya meraihnya itu. Ada yang jalan memang harus disembunyikan Tuhan dahulu di dunia maksiat, memang tajam ini. Contoh kayak Abu Yazid Al-Bustami, Fudail bin Iyad, Abu Bakar Ibnu Huwaran. Ini orang-orang yang meraih pangkat kewalian di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi jalan mereka itu harus melalui kemaksiatan. Ketika mereka disadar dari kemaksiatannya, kembali taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, nah disinilah ini itu awal daripada hendak meraih menjalani makam kewalian itu. Ada juga. Jadi macam-macam cara Allah Ta'ala hendak mengangkat seseorang menjadi wali ini macam-macam. Cuman
kita kebanyakan orang awam ini mengukur kewalian ini dengan sesuatu kelebihan yang sifatnya ganjil. Apa aja kita tahu? Karamat. Karamat. Sesuatu keganjilan kepada diri seseorang ini lalu dipadahkan wali. Padahal standar seseorang itu menjadi seorang wali walaupun kadang memiliki karamat, tapi ia beriman dan bertakwa. Ini mutlak. Syarat utama seorang wali itu adalah beriman dan bertakwa. Kadang dia disyaratkan memiliki karamat. Kayak ini pahamnya. Seseorang wali Allah Subhanahu wa Ta'ala itu apabila ia dicintai oleh Allah Ta'ala, lalu hatinya ini diberikan Allah Ta'ala anugerah rahmat, ketujuhnya berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan perbuatan taatnya ini, baktinya ini kepada Allah Ta'ala, bisa Allah Ta'ala memberikan orang itu anugerah kekaramatan. Artinya karamat ini diberi apabila seseorang itu menjadi seorang wali. Tapi syaratnya tadi beriman dan bertakwa. Ada kita ini ada. Mengukur kaum wali itu apabila orang itu ganjil di mana wali. Orang gila sambatnya wali ini. Padahal tidak ada satu pangkat pun yang tertinggi sesudah kenabian dan kerasulan. Ya, pangkat kewalian dinisbahkan, diangkat kepada orang gila atau orang yang meninggalkan hukum syariat. 5 waktu ditinggalkannya lantaran sudine sakti, kalau padahal wali murahnya pangkat itu. Murah. Nah, ini secara kada langsung seakan-akan Allah Ta'ala ini disambat darah. Nah, ini. Jadi ya ade itu syarat wali itu ternyata orangnya beriman, bertakwa dan dilebihkan Allah Ta'ala di bidang akalnya. Masa orang gila jadi wali? Sidin karamat jangan kada di sidin aja. Kada selamat ini macam-macam. Nang disambar sidin itu orangnya orang gila. Daripada kan wali kada. Orang gila ini orang yang dibebaskan Allah Ta'ala daripada hukum syariat. Dan itu memang ada jaminan selama ada orang gila di kampung, misalnya ada anak yatim di kampung, atau fakir miskin atau tua-tua jompo, itu memang menangkis daripada bala. Artinya seandainya bala itu hanya diturunkan dalam suatu kampung, di situ masih ada orang yatim, anak yatim, ada apa tadi? Orang gila, ini ditarik bala itu artinya ditahan. Terkecuali anak yatim nikah lagi, orang gila nikah lagi. Aneh itu. Tapi bukan berarti mereka ini orang wali, ada. Itu maksudnya. Dan ujar Allah Subhanahu wa Ta'ala, seseorang wali itu selain yang beriman dan bertakwa kepada aku, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka itu kubekali, mereka itu bersifat di hatinya, mereka kada pernah takut dengan urusan dunianya dan kada akan pernah merasa duka cita terhadap musibah yang melanda lawannya. Artinya apa? Mutlak seseorang wali Allah Ta'ala apabila ia menghadapi dunianya, mereka kadang-kadang keluh kesah. Kalau penggelisah, apa yang dimakan? Kada. Mereka yakin setiap yang hidup dalam dunia ini walaupun sejenis tumbuh-tumbuhan kan, binatang kan, ini atas Allah Ta'ala rezekinya. Jadi mereka ini kadang bingung membicarakan urusan rezeki.
kada ada duka cita, dapat musibah kah, ranai. Bukan berarti kada merasa cuman rasa musibah nang ini dikembalikannya kepada Allah Ta'ala. Artinya tidak mendatang segala sesuatu dalam dunia ini melainkan kehendak Allah Ta'ala. Nah, apalagi sakit hati kan? Nah ini kada pernah mereka ini merusak hati mereka itu dengan keluh kesah terhadap musibah, terhadap ujian. Lahumul busyra fil hayatid dunya, hati mereka ini selalu gembira, baik urusan dunianya atau urusan daripada akhiratnya. Urusan dunia ini misalnya mencari nafkahnya misalnya, gembira, berhasilkah? Kada. Ketika Allah Ta'ala menyuruh engkau misalnya keluar untuk mencari nafkah, keluar, berhasilkah? Kada. Disandarkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka kada sakit hati apabila hasil itu kada sesuai lawan harapan. Apa yang diberi Allah Ta'ala kepada mereka itulah yang terbaik baginya. Jadi mereka itu sabar dan syukur. Itu aja lagi. Salah satu di antara seorang wali itu, sebagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau ini salah seorang daripada waliullah. Nah, makam kedudukan beliau itu tinggi. Bahkan di antara kelebihan beliau ini, sebelum beliau dilahirkan ke dalam dunia ini, ketika baginda Rasulullah SAW itu waktu Isra Mi'raj, Sidin ini kan didatangkan burak oleh malaikat Jibril. Burak ini tinggi. Lalu ketika Nabi hendak menaiki burak, burak ini bertingkah. Kaungahan kita tuh. Ujar Sidin, wahai Jibril, kayak apapun hendak menaiki burak ini gagah benar. Adakah tangga? Bahasanya ini kan kita ada tangga supaya aku tahu benar. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus rohaniyah daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Belum lagi dilahirkan ke dalam dunia. Lalu datanglah rohaniyah Syekh Abdul Qadir Jailani ini membungkuk di hadapan baginda Rasulullah. Sehingga sedang berpijak di bahu Syekh Abdul Qadir Jailani ini menaiki burak itu. Nah, salah satu kemuliaan Syekh Abdul Qadir Jailani ini nang bersentuhan langsung kulit Sidin lalu baginda Rasulullah belakangnya. Makanya di antara salah satu kemuliaan Sidin nang pengarannya nang membekas itu yang diucapkan Sidin. Tidak seorang pun dari Sidin pangkat kawalian nang di zaman Sidin itu melainkan di bawah pundakku. Itu berkat daripada pijakan di pundak anu kaki Rasulullah di pundak Sidin. Maksudnya itu kayak ini. Wali-wali mana aja di zaman Sidin itu ada anak melebihi makam kedudukannya. Sidin presidennya, Sidin pemimpinnya, Sidin pulang jadi berpendekar kapan dijaga. Mutlak segala sesuatu kelebihan itu ada di diri sendiri. Nah, itu salah satu daripada kelebihan Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, ini bersesuaian orang yang beriman, orang yang bertakwa, ahli ibadah, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu Allah Ta'ala menganugerahkan karamat. Kada bertentangan kalau Al-Quran itu. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Namunnya orang itu misalnya diandalkan keganjilan aja bisa terabang misalnya atau kacak jadi duit.
Dipadahkan karamat. Syariat ditinggalkannya misalnya. Hal-hal yang diwajibkan Allah Ta'ala kada dijauhinya. Dipadahkan wali. Ini sama berburuk sangka kepada Allah Ta'ala. Seolah-olah Tuhan yang mandap pangkat kewalian itu sembarangan. Padahal inya sorangan yang kada paham tentang kewalian. Nah ini nang pengarannya, nang tanpa disadari seseorang inya ini berdosa kepada Allah Ta'ala. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani salah satu daripada ucapan Sidin ini. Sesungguhnya karamat terbesar pada seseorang wali itu bukanlah keganjilan khawarikul ada. Tapi dawamuhum ala ta'at wa ma'sumun alal ma'asiyah. Orang yang senantiasa berbuat taat kepada Allah Ta'ala, menjaga daripada syariat-syariat baginda Rasulullah, dan menjauhi daripada perbuatan maksiat, orang inilah yang dikatakan karamat yang terbesar di sisi Allah Ta'ala. Makanya di lain ucapan saya mengatakan karamat itu seolah-olah darah haid. Artinya pantaslah darah haid itu ditampaikan, dipamerkan oleh orang, ada pantas. Seandainya tak keluar gini bahasa supan. Artinya para wali berusaha sedapat mungkin kelebihan di dirinya itu kada ketahuan orang. Tapi nangaran darah haid sifatnya mendatang, artinya bisa karamat itu dikeluarkan tapi dalam keadaan mendesak. Namun kita bisa semat pamer itu lain wali. Orang wali supan keadaan dirinya, kelebihan dirinya diketahui oleh orang lain. Nah, itu maksudnya. Ya jangan siapa? Ya Rabi. Ujar sidin. Ikam saya tidak memandang karamat itu kayak apa? Memandang karamat itu kayak apa? Jelas penjelasannya ayat tadi. Seseorang yang diberi Allah Ta'ala anugerah kewalian, maka diberi Allah Ta'ala anugerah kekeramatan. Maksudnya karamat itu kayak apa? Sambat ini. Karena sing sambat ini karena sih ujung-ujungnya ya kembali kepada ucapan Syekh Abdul Qadir Jailani itu, orang yang berusaha jadi menetapkan dirinya istiqamah di dalam taat kepada Allah. Itu yang saya karamat hidup. Artinya secara kada langsung sedang mengajarkan aku ini banyak diberi Allah Ta'ala kelebihan. Ya Allah, adalah kau tampaikan kalau gitu. Nah ditampaikan sidin itu ibadah. Karena jadi ujar datul, saya tinggal jadi laksana darah haid. Jangan dikeluarkan, kalau keluar juga supan. Nah itu salah satu daripada pandangan wali-wali Allah Ta'ala terhadap karam. Jadi jelas kalau lah. Sedikit kami membacakan daripada dan di antara salah satu karamat atau kelebihan daripada Syekh Abdul Qadir Jailani ini, beliau ini kada mau menerima daripada pemberian orang-orang kaya, baik daripada raja-raja atau sultan. Dahulu ada kisah. Ada seorang raja
nang katujuh berkirim hadiah lawan Syekh Abdul Qadir Jailani, baik buah-buahan atau misalnya pakaian, jakai bertuahnya itu duit misalnya. Ketika sampai ke tangan Syekh Abdul Qadir Jailani, sidin kada momen. Anu jin, beriakan kalain aja. Tiap kalian itu sampai raja ini bahasanya menggerunung. Kenapa orang maksa Abdul Qadir Jailani kada mau memberi, kada mau menerima pemberian pun. Padahal ini hasil kesorangan, jangan bahasanya tuh gaji kesorangan. Wah hadiah kan. Ucapan raja atau keluh resah raja ini sampai ke telinga Syekh Abdul Qadir Jailani. Udah sidin sampaikan kepada Raja Fulan bin Fulan, apabila hendak mah hadiah aku suruh inya sorangan mendatang mantar sih. Lalu disampaikan pesan Syekh Abdul Qadir Jailani kepada raja itu. Mungkin itu raja aku kena mantar hadiahnya. Sampai suatu saat si raja ini hendak bilang kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, dibawakan apel, buah-buahan, anggur, dan hadiah-hadiah yang lain itu banyak. Berjalan rajanya sampai kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, wahai Tuan Syekh, wahai wali Allah, ulunnya ada membawakan hadiah gantian. Hadiah apa sih? Ada ulun membawa buah apel, ada membawa buah anggur. Oh iya aja sih. Padahal aku ini rancak menolak pemberian nikah. Nah makanya jadi raja ini ulun nih, jakai bar kita bahasa banyak ini rasa tersinggung. Piannya kada pernah mau menerima pemberian ini. Nah hari ini sesuai dengan pesan pian ulun datang sorangan nomor. Mana izin buahnya? Buahnya mana? Lalu diambilkan oleh raja dari buah apa? Bawa ke sini seperti diantarkanlah oleh raja buah apel ke tangan sidin. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala digenggam sidin apel pecah. Diparah nang kaluar danur dan nanah. Mencaruruk darah, mencaruruk nanah dan danur. Sampai-sampai si raja ini menutup daripada hidungnya. Ujar Syekh Abdul Qadir Jailani, ini kah nah mereka memberi lawan aku. Nang ini kah nah mereka makan lawan aku. Aku jin berulang kali menolak lawan pemberian nikam itu hendak menyelamatkan nikam. Jaka kada kaya nikam kada sopan. Akhirnya si raja ini mengaku bertaubat kepada Allah Ta'ala. Artinya pajak diambil, harta lebihan uang diambil, gaji orang dipotong, dikumpulkan, ditukarkan, diberi hadiah lawan sidin. Kematian supan raja tadi yang bertaubat kepada Allah Ta'ala dan akhirnya menjadi pengikut setia lawan sidin. Nah ini ngarang karamat. Karamat ini boleh ditampaikan tapi untuk menyelamatkan orang lain. Bukan karamat ini ditampaikan menjadi suatu kelebihan atau kebanggaan. Itu hendak membedakan. Si A ini ganjil, ibadah ada, syariat ditinggalkan misalnya, tapi yang memiliki kelebihan, nang saya ini misalnya taat digawinya, orang yang beriman dan bertakwa diberi Allah Ta'ala keganjilan juga, suruh tampaikan keduanya pasti berbeda. Dan hasilnya pun pasti berbeda. Nang ini jadi kebanggaan, nang ini pajang kebaikan. Kayak itu, hendak membedakan keganjilan orang ini wali kan ada. Lihat manfaat dan gunanya itu lah. Apakah menjadi kebanggaan baginya, atau menyelamatkan bagi orang lain, atau manfaat bagi orang lain. Kalau menjadi manfaat bagi orang lain, silahkan yakini orang itu wali. Itu maksudnya. Ya kayak tadi
berulang kali Syekh Abdul Qadir ini menolak pemberian nikah. Masih jika memaksa melalui abab menjulungi wanaknya. Jaka kada ku kacak kainnya sini kan pada sempat. Kamu tahu lah. Nah, kamu berikan aku dari kenapa maka ini. Akhirnya maaf. Ya tadi. Hasil menjalani orang macam-macam. Nah, akhirnya raja ini bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pengikut daripada murid Sidin. Jadi murid akhirnya. Nah, ini salah satu daripada kelebihan atau karamat daripada salah seorang wali Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkat membaca daripada sedikit manaqib Sidin, Allah taala menurunkan rahmat kepada kita. Allah Ta'ala penuhi cahaya keimanan di dalam hati kita, dan Allah Ta'ala senantiasa menutup hati kita untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghidupkan hati kita berbuat taat kepada Sidin. Dan mudah-mudahan sebagaimana Allah Ta'ala memberikan nikmat terhadap wali-walinya, Allah beri nikmat pula kepada kita dan keluarga kita, dan Allah Ta'ala peliharakan keislaman kita ini sampai daripada kita melepas roh di dalam dunia yang al-hajiniyah. Al-Fatih.